Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radin Fikri Salvigo dari NIM 20 dengan NIM 20186 dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitansi dieelektrik. Apa itu kapasitansi dieelektrik? Kapasitansi dieelektrik. Saya akan menjelaskan dulu mengenai kapasitansi. Kapasitansi adalah jumlah elektron yang dapat disimpan di bawah tekanan yang diberikan oleh listrik. Sifat kapasitansi dalam elektronika ditunjukkan oleh kapasitor. Dan kapasitor adalah sebuah komponen elektronik pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan elektrostatik. Oleh karena itu, kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Pada dasarnya, sebuah kapasitor terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh ruang yang berisi bahan isolator. Lapisan isolator tersebut disebut sebagai bagian dielektrik bagian pada kapasitor. Kapasitansi berbanding lurus dengan luas permukaan plat konduktor dan berbanding terbalik dengan jarak antar plat. Dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya antar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Bahan dielektrik dapat berwujud padat, cair, dan gas. Ketika bahan ini berada dalam medan listrik, muatan listrik yang terkandung di dalamnya tidak mengalami pergerakan, sehingga tidak akan timbul arus seperti bahan konduktor ataupun semikonduktor. Tetapi hanya sedikit bergeser dari posisi setimbang yang mengakibatkan terciptanya pengutupan dieelektrik. Dan ini adalah contoh gambar pada rangkaian kapasitansi dieelektrik, di mana terdapat plat sejajar dan yang terhubungkan pada baterai. Kita masuk ke dasar teori. Kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Struktur kapasitor terbuat dari dua buah plat yang dipisahkan oleh suatu bahan elektrik. Bahan dielektrik yang umum dikenal biasanya adalah udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju kutub negatif. Begitu juga sebaliknya, muatan negatif tidak menuju ke ujung kutub positif. Karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif, Coulomb pada abad 18 menghitung bahwa satu Coulomb sama dengan 6,25 dikali 1018 elektron. Lalu Michael Faraday membuat postulan bahwa sebuah kapasitor memiliki kapasitas sebesar 1 farad dengan tegangan 1 volt dapat membuat elektron sebanyak 1 Coulomb. Kita masuk ke rumus atau persamaan. Untuk rumus Chariki atau besar muatan yaitu sama dengan C dikali V atau kapasitansi dikali besar tegangan dengan satuan kapasitansi farad, besar tegangan volt, dan besar muatan coulombs. Dan untuk persamaan kapasitansi adalah C dengan permitivitas ruang hampa dikali A dibagi D. A itu adalah luas penampang dan D jarak antar keting. Dan untuk persamaan energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah U sama dengan setengah dikali C dikali V pangkat 2. Setengah dikali kapasitansi dikali besar tegangan. Lalu kita masuk ke flowchart. Yang pertama, kita buka simulasi pad-nya dulu. Lalu, buat rangkaian yang telah ditentukan. Setelah itu kita atur tegangannya, jarak antara kedua plat dan luas penampang. Lalu kita catat hasil dari pad tersebut. Kita masuk ke analisa data. Bisa dilihat dari gambar pada tabel 4,1 adalah data 1 di mana data tanpa dieelektrik. Dan untuk data tabel pada 2 yaitu data dengan dieelektrik.
Untuk data 2 dengan nilai luas penampang 150 dengan penambahan 25 sampai 400 dengan jarak antar plat 7,5 dan tegangan baterai sebesar 1,5. Itu juga dengan data 1. Kita masuk grafik. Ini adalah grafik pada data 1 dan grafik pada data 2. Kita dapatkan pada data 1 Y sama dengan 1,186 dikali 10 pangkat minus 15 tambah 7,2 dikali 10 pangkat minus 16. Dengan data 2 Y sama dengan 4,59 dikali 10 pangkat minus 15 tambah minus 2,6 dikali 10 pangkat 13. Lalu kita masuk ke perhitungan. Pada data 1 kita mencari permitivitas itu dengan rumus A1 dikali D atau jarak antar keping. Kita dapatkan hasilnya 8,89 dikali 10 pangkat minus 14. Untuk regresi linearnya kita dapatkan hasilnya 7,2 dikali 10 pangkat minus 16. Dan untuk perhitungan errornya kita dapatkan 0,99. Juga dengan data 2, cari K-nya. A1 dikali D dibagi permitivitas ruang hampa. Dan kita dapatkan hasilnya 3,873 dan regresi nilainya minus 2,6 dikali 10 pangkat minus 13. Kita masuk ke simulasi PET. Masuk ke simulasi PET-nya. Nah, kita atur dulu jarak antar platnya. Platnya 7,5. Nah, jarak antar platnya 7,5 dengan luas plat 150 dan kita atur volt baterainya 150. Untuk melihat kapasitansinya kita cek bagian meter ini, kita lihat itu didapatkan hasil 0,17 dikali 10 pangkat minus 12 farad. Nah, ini untuk percobaan pertama ditambah 25 terus. Luas penampangnya nanti kita tambah 25 sampai 200. 150 jadi 175 dan seterusnya sampai 400. Itu dengan dielektrik. Bagian dielektrik ini kita tambahkan penampangnya itu dari bahan gelas dan offset 4,4. Jarak antar platnya pertama 7,5, luas platnya 150 dan baterainya 1,5 volt. Kita dapatkan kapasitansi 0,59 dikali 10 pangkat minus 12 farad dengan penambahan 25 sampai 400. Kita masuk ke kesimpulan dari laporan yang saya buat. Dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja kapasitor plat sejajar, dua plat sejajar yang luasnya sama diberikan muatan berlawan jenis. Struktur kapasitor terdiri dari dua plat metal yang dipisah oleh bahan elektrik dari satuan Coulomb. Kapasitor dapat dirangkai seri maupun dengan paralel. Dengan cara perhitungan total kapasitansi berbeda. Nilai kapasitor diketahui dengan dua cara, berupa angka yang tercetak di badan kapasitor dan dengan identifikasi warna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.